itu satu, kebersatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nilai-nilai yang diperdebatkan itu ada nilai toleransi. Toleransi itu artinya menerima perbedaan itu. Kalau sudah ada dasarnya Bhinneka Tunggal Ika, ya harus toleransi. Kita tidak boleh merasa benar sendiri, itu namanya toleransi. Ada kesiapan untuk menerima orang lain secara berbeda tanpa menghitung mayoritas dan minoritas. Karena keyakinan itu tidak bisa diukur dari mayoritas dan minoritas. Itu soal kebenaran saja. Soal kebenaran yang diyakini. Nah, itu yang kita bangun sejak awal, kebersatuan di dalam keberagaman itu. Nah, itu semua karena kita beragam, bersatu, maka mekanisme pemerintahannya diatur melalui prinsip demokrasi. Nah, demokrasi ini sendiri menjadi perdebatan. Ketika pada tanggal 10 Juli sesudah Bung Karno berdebat dan diterima usulnya tentang Piagam Jakarta itu berdebat lagi. Terus kalau kita sudah punya Pancasila apa? Negara kita ini bentuknya apa? Wah, rame orang. Yang dari kerajaan Solo, Jogja, yang dari kerajaan itu usul kerajaan saja. Bung Karno bilang tidak, kita milih republik aja. Republik itu demokrasi ya. Republik itu pemerintah rakyat, sama juga demokrasi itu demos kratos, itu juga pemerintah. Bung Karno usul kita milih demokrasi, yang lain bilang kerajaan. Terus berdebat lama, akhirnya voting. Di voting dari 62 anggota itu menyatakan demokrasi, saudara, demokrasi menjadi pilihan karena demokrasi itu dipilih oleh 55 anggota dari 62. Yang milih kerajaan di dalam voting itu 6 orang. Adapun yang satu abstain. Maka diputuskan tadi kita sudah memutuskan pembukaan Pancasila, sekarang kita putuskan negara kita demokrasi. Top. Nah, saudara, tapi hebat para pendiri negara kita itu. Demokrasi itu berbahaya kalau tidak ditemani oleh satu kerasi yang lain. Demokrasi itu kan memberi kebebasan kepada rakyat, maka harus ada kerasi yang lain, namanya nomokrasi. Nomokrasi itu hukum. Nah, kita akan bicara di sekarang. Penegakan hukum itu artinya menegakkan nomokrasi. Kalau kedaulatan rakyat itu menegakkan demokrasi. Jadi kita punya negara itu, satu punya kedaulatan rakyat, yang kedua punya penegakan hukum untuk mengawal agar kedaulatan rakyat ini berjalan dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang, yang jadi hukumnya penguasa aja yang jadi kalau tidak pakai demokrasi. Tapi kalau demokrasi tidak dikawal oleh hukum, juga demokrasi itu bisa jadi anarki, bisa jadi demokrasi teror, demokrasi jual beli, demokrasi kriminal dan sebagainya. Maka ada nomokrasi. Ini semua tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian. Nah, sekarang sebenarnya apa tujuan utama dari semua itu tuh? Membentuk negara, memilih demokrasi, memilih nomokrasi, ya karena ingin membangun kesejahteraan. Jadi sebenarnya inti dari tujuan kita bernegara itu adalah kesejahteraan umum. Kesejahteraan kita bersama, harkat martabat manusia kita ini dihargai di dunia internasional dan di tengah-tengah masyarakat lain. Maka alinea pertama pembukaan itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan
pri keadilan. Kalau tidak ada pri kemanusiaan dan tidak ada pri keadilan, kesejahteraan seseorang itu tidak akan tercapai. Apa kesejahteraan itu? Kesejahteraan itu ukurannya 3 aja. Yang paling pokok. 1, kecukupan ekonomi. Kecukupan ekonomi. Ekonomi cukup kalau pendidikannya bagus. Pada umumnya orang bisa menjadi ekonom dan pengusaha yang baik dengan skill yang bagus itu kalau pendidikannya bagus. Maka unsur pertama dari kesejahteraan itu ekonomi cukup, kecukupan ekonomi. Yang kedua, kelayakan pendidikan, didik sehingga punya skill. Dan ketiga, kesehatan. Maka di Undang-Undang Dasar itu kan untuk ini semua kita punya masalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan pendidikan, menjaga itu semua harus ada organisasi yang bernama Polri, bernama TNI, bernama Hakim, bernama Jaksa. Itu untuk semua agar masyarakat itu sejahtera. Maka di dalam 4 tujuan negara yang saling kait-mengkait itu ada kesejahteraan umum ini. Alinea 4. Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu baru instrumen-instrumen itu yang akan membawa masyarakat mencapai kesejahteraan umum. Sejahtera. Apakah ini berhasil? Berhasil. Saudara, berhasil. Jadi kritiknya disimpan dulu. Karena begini, saya menyebut angka statistik. Tadi malam saya tiba-tiba diminta mewakili Presiden untuk memberi pembekalan kepada Sespim TNI Polri. Wah, tengah malam apa ini? Ya, saya di antara pidato saya pembangunan ekonomi inklusif. Pidatonya pembangunan yang memberi bekal tentang ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif itu apa sih? Ekonomi inklusif itu adalah ekonomi multisektor yang melibatkan sebanyak mungkin rakyat. Bukan ekonomi elitis. Sekarang berubah menjadi ekonomi inklusif. Untuk apa itu? Untuk membangun kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum itu apa? Kuncinya 3 tadi. Ekonomi bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus. Nah, saya katakan tadi, apakah ini berhasil Indonesia? Iya. Saudara, mari asumsikan begini yang saya katakan. Ketika Indonesia belum merdeka, asumsikan saja. Orang sekolah yang sampai sarjana, enggak puluhan lah yang bisa dihitung pada saat itu. Ya, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin SH, ada profesor, bisa dihitung. Ada statistik yang menyebut pada saat Indonesia merdeka itu sarjana di seluruh Indonesia hanya ada 112 orang. Saudara, sekarang lulusan perguruan tinggi yang sarjana S1 saja itu sudah 17.700.000 orang. Berhasil kan? Dari 112 sekarang. Dulu enggak boleh sekolah. Ayah saya tuh sekolahnya SR 5 tahun. Karena hidup di zaman penjajahan. Tapi saya sampai perguruan tinggi karena saya hidup di negara merdeka. Maka kemerdekaan ini harus kita jaga. Menjaganya kebersatuan itu. Coba ekonomi. Asumsikan. Saya katakan. Orang dulu miskin semua sebelum merdeka. Sehingga yang bisa sekolah cuma itu anak-anak priayi. Dulu kan masyarakat di Jawa tuh agak feodal, dibagi-bagi. Anaknya kaum priayi itu boleh, yang kelas priayi ini sekolahnya boleh sampai SMP, yang berikutnya boleh sampai SMA, yang berikutnya boleh sampai perguruan tinggi gitu. Boleh dikirim ke Belanda untuk belajar seperti Pak Hatta, Bung Karno, boleh ke ITB dan seterusnya. Itu ada tingkatannya, yang lain enggak boleh, dan miskin-miskin. Nah saudara, asumsikan pada saat itu orang miskin
kira-kira lebih dari 90%. 95% menurut saya pada waktu itu orang Indonesia itu miskin. Karena hanya priayi yang boleh menikmati ekonomi, itu pun terbatas. Hanya dikatakan tidak miskin, bukan kaya. Orang kaya tidak ada di zaman itu, sebelum Indonesia merdeka.